Bila Laila taman melati di musim semi, Majnun pada rumput di musim gugur. Bila dari balik rambutnya Laila memikat dunia dengan sekali kerlingan, Majnun menjadi pengembara yang menari dalam kegilaan. Laila memegang cawan anggur. Majnun mabuk oleh aromanya, bahkan sebelum mencecap isinya. Laila menanam serumpun mawar. Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Laila Majnun merupakan naskah terjemahan dari Laili wa Majnun, dituliskan oleh Nizami Ganjawi pada abad ke-12 dalam bahasa Persia. Laila Majnun merupakan sebuah kisah cinta roman klasik berlatar di Arabia pada suatu masa tentang pertemuan seorang anak dari dua kabilah yang berbeda. Pada mulanya, sebelum mendapatkan julukan Majnun, Qais merupakan salah satu murid terbaik di sekolahnya. Ketika berbicara, seolah lidahnya menyemburkan mutiara. Indah didengar. Namun pada suatu ketika, datanglah seorang gadis yang jelita. Sebuah keindahan yang jarang dilihat oleh mata. Di bawah bayang-bayang rambut gelapnya, wajahnya seperti nyala lentera dengan burung-burung gagak menjalin sayap-sayap di sekitarnya. Hati siapa yang tak terpikat dan dirajam kerinduan ketika memandangi kembang padang pasir itu? Tetapi Qais merasakan lebih daripada itu. Ia hanyut dalam samudera cinta sebelum tahu bahwa ia akan mengalaminya. Diserahkan hatinya kepada Laila sebelum ia paham apa yang telah diserahkannya. Begitupun pada Laila. Seletik api telah menyala di relung hati keduanya. Dan masing-masing hati mencerminkan wajah yang dicintainya. Yang menjadi persoalan antara cinta sepasang merpati yang saling mencintai ini terletak pada restu dari ayah Laila. Memang sejatinya ketika seorang anak mengalami fase mencinta di muka bumi, takdir yang paling nyata terdapat di tangan orang tua. Akan tetapi, pada esensi cinta itu sendiri, ia tak bisa dibelenggu. Karena cinta merupakan takdir yang dapat melampaui hal-hal yang tidak terlihat. Dan mencintai merupakan fitrah yang perlu dipertahankan. Pada akhirnya, Laila dikurung dan mendapatkan penjagaan ketat, sedangkan Qais meninggalkan kabilahnya. Menjadi seorang pengembara, menjadi seorang pertapa, menjadi budak cinta, mengasingkan diri dari kehidupan manusia. Akal sehat Qais sudah tak berfungsi sebagaimana manusia semestinya, karena ia telah meluhurkan kekasihnya, dan tak peduli akan rupa penampilannya seperti apa dan harus bagaimana. Hanya ada cinta, cinta, dan cinta, sehingga orang-orang yang memperhatikannya memberikan julukan baru untuknya, Majnun. Orang-orang menyematkan istilah Majnun kepadanya karena ia tak lagi memperdulikan kehidupan beserta penampilannya. Bahkan kabilahnya pun ia tinggalkan untuk mengasingkan diri dari derita yang ia alami. Setiap hari ia hanya melantunkan syair-syairnya yang sangat indah kepada Laila. Ia percaya angin membawa serta syair-syair tersebut dan menyibak diri Laila yang juga tengah merindukannya tiap malam. Istilah Majnun pun lantas tak membuat orang-orang menutup diri akan keindahan syair yang dilantunkan Qais, hingga orang-orang menuliskannya dan menyebarkan syair-syair tersebut. Majnun beranggapan bahwa cinta merupakan takdir. Derita cinta yang dialami oleh Majnun adalah derita yang siapapun mengembannya. Cinta Majnun kepada Laila merupakan cinta yang berpuasa dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan sampai tahun ke tahun. Majnun mengasingkan diri dan bertahan hidup karena cinta. Ia tak mengenal siapapun selain kekasihnya, bahkan dirinya pun tak ia kenali. Cinta Majnun kepada Laila dapat direpresentasikan sebagai cinta hamba kepada Tuhan. Cinta yang berpuasa adalah cinta yang bertahan dari kedekatan yang mampu menjerumuskan ke dalam sumur gelap yang dalam. Kedekatan yang terlalu dekat sangatlah berbahaya bagi sepasang kekasih. Hal tersebutlah yang coba digambarkan oleh Nizami Ganjavi. Tragedi penderitaan yang hikmat, sebuah paradoksial pada umumnya. Beda halnya dengan pandangan barat tentang makna tragedi dan penderitaan. Pada akhirnya,
Laila dan Majnun adalah pengantin dari surga. Ketika terlahir ke dunia, mereka saling mencinta dan setia walau terus berpisah. Hingga akhirnya, Tuhan menyatukan mereka kembali dalam dekap kematian. Melalui Nizami Genjapi, mengabdikan cinta mereka dalam sebuah kisah paling memesona yang terlahir di dunia. Bahkan, mempengaruhi banyak penulis setelahnya, termasuk Jalaluddin Rumi. Dan konon, menurut salah satu sumber, mahakarya William Shakespeare, Romeo and Juliet dipengaruhi oleh Laila Majnun.